Bapak Ibu guru hebat. Berjumpa lagi dengan saya Lasmi, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Mamasa. Berikut ini adalah jurnal refleksi 2 mingguan yang telah saya buat. Jurnal refleksi 2 mingguan yang saya buat menggunakan model description, examination, articulation of learning yang dikembangkan oleh As dan Clayton pada tahun 2009. Description berisi mengenai deskripsi pengalaman yang dialami dengan menceritakan unsur 5W tambah 1H, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kemudian examination adalah analisis pengalaman tersebut membandingkan terhadap tujuan atau rencana yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian articulation of learning adalah jelaskan hal yang dipelajari dan rencana untuk perbaikan di masa mendatang. Bagian pertama adalah deskripsi. Dalam deskripsi ini yakni mendeskripsikan pengalaman yang dialami dengan menceritakan unsur 5W tambah 1H. Yang pertama adalah bagaimana runtutan kegiatan yang dilakukan. Kegiatan pendidikan calon guru penggerak dilaksanakan secara online sinkronus dan online asinkronus melalui LMS Guru Penggerak. Alur belajar yang digunakan adalah alur merdeka, yakni mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Seluruh kegiatan yang kami lakukan, kami dipandu dan dipantau oleh Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Barat, fasilitator dan pengajar praktik, dan khusus dalam kegiatan elaborasi pemahaman akan dipandu oleh instruktur. Yang kedua, masih bagian dari deskripsi adalah pengalaman apa yang terjadi. Pada tanggal 16 Juli 2024, kami mulai masuk dalam modul 1.3 visi guru penggerak, dan kegiatan diawali dengan mulai dari diri dan eksplorasi konsep mandiri. Dalam kegiatan ini, mulai dari diri, kami membuat gambar yang bertemakan imajinasiku tentang murid di masa depan, melengkapi kalimat rumpang dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati dan pikiran, sehingga tersusun sebuah paragraf utuh yang dapat menggambarkan visi tentang murid dan sekolah, kemudian menyusun rumusan visi. Pada tanggal 17-18 Juli 2024, kami masuk di kegiatan eksplorasi konsep forum diskusi. Kami diminta membayangkan impian, cita-cita, tujuan yang telah diraih, yang telah tercapai, dan menceritakannya tahap demi tahap menggunakan kampas bagja. Berbagi visi, murid impian, dan membuat kesimpulan mengenai inquiry apresiatif. Pada tanggal 18 Juli 2024, ada pendampingan individu dari pengajar praktik yang dilaksanakan di sekolah. Pada tanggal 19 Juli 2024, kami masuk ruang kolaborasi diskusi kelompok yang dipandu langsung oleh fasilitator guru penggerak, yang di dalamnya kami berkolaborasi membuat visi, menurunkannya ke dalam prakarsa perubahan, dan menggunakan tahapan bagja untuk mencapai perubahan. Pada tanggal 20 Juli 2024, kami melaksanakan lokakarya 1 yang bertempat di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa dengan materi pengembangan komunitas belajar. Pada tanggal 22 Juli, kami masuk ruang kolaborasi, presentasi, dan umpan balik. Kegiatan ini dipandu langsung oleh fasilitator guru penggerak, dan kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, serta memberikan umpan balik antar kelompok. Pada tanggal 23-24 Juli 2024, kami masuk di demonstrasi kontekstual. Dalam kegiatan ini kami membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan bagja. Pada tanggal 25-26 Juli 2024, kami masuk di kegiatan elaborasi pemahaman dan koneksi antar materi. Pada kegiatan elaborasi pemahaman dipandu langsung oleh instruktur. Kegiatannya adalah mengelaborasi pemahaman mengenai bagaimana guru penggerak dapat berkontribusi dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila pada muridnya di sekolah menggunakan paradigma inquiry apresiatif dan model perubahan bagja. Dan dalam kegiatan koneksi antar materi, tugasnya adalah merefleksikan dan mengaitkan pemahaman mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah, serta merevisi dan merumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah dibuat pada tugas sebelumnya ke dalam sebuah visi yang membuat bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Pada tanggal 27 Juli 2024, saya membuat jurnal refleksi ini, dan kegiatan pada modul 1.3 masih akan dilanjutkan pada kegiatan aksi nyata.
di mana dalam kegiatan aksi nyata nanti akan mengeksekusi rancangan Bagja untuk prakarsa perubahan diri yang sudah dibuat pada tahap demonstrasi kontekstual. Artinya apa yang telah disusun pada tugas demonstrasi kontekstual akan diterapkan di sekolah. Sepanjang kegiatan dalam modul 1.3 adalah sebuah pengalaman yang sangat besar, sangat luar biasa, dan sangat bermanfaat untuk saya, di mana saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan dan wawasan baru yang akan dapat saya implementasikan dalam tugas saya sebagai seorang guru. Bagian berikutnya dari deskripsi adalah kapan kegiatan dilaksanakan. Mulai dari diri terlaksana 16 Juli 2024, eksplorasi konsep terlaksana 17-18 Juli 2024, pendampingan individu terlaksana 18 Juli 2024, ruang kolaborasi diskusi kelompok terlaksana 19 Juli 2024, Lokakarya 1 terlaksana 20 Juli 2024, ruang kolaborasi presentasi dan umpan balik terlaksana 22 Juli 2024, demonstrasi kontekstual terlaksana 23-24 Juli 2024, elaborasi pemahaman dan koneksi antar materi terlaksana 25-26 Juli 2024, dan aksi nyata akan dimulai pada tanggal 29 Juli 2024. Bagian berikutnya dari deskripsi adalah siapa saja yang terlibat. Yang terlibat dalam seluruh rangkaian kegiatan pendidikan guru penggerak pada modul 1.3 dan juga terlibat dalam seluruh kegiatan dalam 2 minggu ini adalah pertama, BGP Provinsi Sulawesi Barat, yang kedua fasilitator guru penggerak Ibu Saruni Ningsi, yang ketiga pengajar praktik, yang keempat instruktur Ibu Milan Piani Kondao, yang kelima calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Mamasa, yang keenam kepala sekolah, rekan guru, siswa, dan bahkan seluruh warga Satuan Pendidikan SMPN 1 Buntu Malangka. Bagian selanjutnya dari deskripsi adalah di mana kegiatan dilaksanakan. Kegiatan online sinkronus dan online asinkronus dilaksanakan melalui LMS Guru Penggerak. Kegiatan daring bisa dilaksanakan dimanapun kita berada, misalnya di rumah, di sekolah, dan lain-lain yang ada fasilitas internetnya. Untuk kegiatan aksi nyata, saya akan laksanakan di sekolah SMPN 1 Buntu Malangka. Untuk kegiatan Lokakarya 1 dilaksanakan di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa, dan kegiatan pendampingan individu berlangsung di sekolah SMPN 1 Buntu Malangka. Bagian deskripsi yang terakhir adalah mengapa kegiatan ini dilaksanakan. Kegiatan pendidikan guru penggerak pada modul 1.3 dilaksanakan untuk menguatkan manajemen kepemimpinan, khususnya melatih para calon guru penggerak dalam merumuskan visi guru penggerak dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Kemudian bagaimana membuat kalimat pernyataan prakarsa perubahan, lalu bagaimana mencapai prakarsa perubahan dengan menggunakan tahapan Bagja. Yang kedua, examination. Analisis pengalaman tersebut dengan membandingkannya terhadap tujuan atau rencana yang telah dibuat sebelumnya. Pengalaman yang telah saya dapatkan dalam modul 1.3 sesuai dengan tujuan atau rencana yang telah dibuat sebelumnya. Saya dapat memahami alur berpikir dalam mengelola perubahan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan terlebih dahulu menyusun visi, kemudian menurunkannya menjadi prakarsa perubahan, dan dicapai secara kolaboratif menggunakan tahapan Bagja. Pengalaman ini sungguh luar biasa dan sangat bermanfaat bagi saya yang akan menunjang kompetensi saya dalam tugas saya sebagai seorang tenaga pendidik. Bagian yang ketiga adalah articulation of learning, yakni menjelaskan hal yang dipelajari dan rencana untuk perbaikan di masa mendatang. Hal yang telah saya pelajari dari modul 1.3. Setelah mempelajari modul ini, hal yang sangat mencerahkan bagi saya adalah cara menyusun visi, cara membuat kalimat pernyataan prakarsa perubahan, dan bagaimana tahapan Bagja untuk mencapai prakarsa perubahan yang telah dirancang. Di mana dalam menyusun visi, saya kemudian kembali berefleksi mengenai hal positif yang telah dimiliki sekolah, kemudian menyelaraskan kekuatan tersebut dengan visi sekolah impian dan visi setiap warga sekolah. Kemudian dalam membuat kalimat pernyataan prakarsa perubahan, saya harus mampu mengidentifikasi hal-hal yang meresahkan yang kemudian harus diubah dengan menggunakan tahapan Bagja agar dapat mewujudkan visi di masa mendatang. Kemudian rencana perbaikan di masa mendatang, pertama, mempelajari kembali paradigma inquiry apresiatif agar lebih memahami dan mampu menerapkannya di kemudian hari. Yang kedua, akan menerapkan inquiry apresiatif saat merumuskan visi. Yang ketiga, menjalin kolaborasi yang baik dengan seluruh warga sekolah untuk mewujudkan visi yang telah dibuat dan berusaha berinovasi dalam kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan sekolah, dan secara konsisten melakukan refleksi untuk perbaikan pada kegiatan berikutnya.